Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu diberi rezeki yang lancar. Oke, baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan project custom Thunder 125. Ini Thunder yang keluaran pertama ya, tahun 2006 ke bawah, yang belum ada Kickstarternya. Jadi ini kita dapat job custom, dan pada hari ini saya akan sedikit berbagi tentang cara meringkas kabel bodi dari Suzuki Thunder 125. Hari ini saya akan berbagi tentang cara merakit kabel pengapian dan juga starter dari Thunder 125. Ini kabelnya sudah kita ringkas biar tidak kelihatan banyak kabelnya. Jadi ini kita ringkas dan kita ambil bagian-bagian yang pentingnya saja. Oke, baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Jadi yang pertama-tama kita akan belajar cara merakit kabel starter. Kita akan mencari kabel starter terlebih dahulu. Kabel starter Thunder. Jadi pada Suzuki Thunder ini, untuk di holdernya, untuk di tombol starternya itu terdapat dua kabel. Yang pertama itu kabel hijau garis kuning dan juga kabel hitam garis putih. Kabel hitam garis putih ini adalah kabel massa. Kabel massa yang dari holder, dari tombol starter ini. Jadi kabel hijau garis kuning itu langsung masuk ke bendik starter ya. Langsung masuk ke bendik starter. Ini. Sebenarnya kalau di Suzuki Thunder asli itu warna kabelnya itu kuning garis hijau yang dari bendik. Jadi kabel dari hijau garis kuning yang dari tombol starter ini itu masuk ke bendik yang kabel warna kuning garis hijau. Berhubung ini bukan lagi bendik starter yang asli Thunder, jadi ini kabelnya udah berubah, sudah warnanya sudah warna berbeda nih, yang kuning garis merah dan yang hijau garis merah. Jadi untuk kabel hijau yang dari starter, kabel hijau garis kuning yang dari starter itu masuk ke kabel warna kuning garis merah. Jadi kabel kuning garis merah ini adalah kabel yang menyambung langsung ke tombol starter. Sedangkan yang kabel warna hitam garis putih ini kita sambung ke massa. Ini sudah sambung ke massa, keluarnya juga kabel warna hitam garis putih. Kemudian kabel yang berwarna hijau garis merah, atau kalau di pada Suzuki Thunder itu berwarna oranye, itu adalah kabel 12 volt. Kabel 12 volt dari kabel arus atau kabel listrik, kabel arus yang dari aki menuju ke bendik starter, kabel arus 12 volt.
dari stop engine menuju ke bending starter. Jadi begitu kita starter, kita ini tombol starter kita tekan, itu arus massa dari tombol starter ini menyambung ke kabel warna kuning garis merah. Sedangkan double ini kabel warna oranye, kalau di Suzuki Thunder warna oranye ini adalah kabel standby 12 volt. Jadi begitu kontak kita nyalakan, stop engine kita nyalakan, stop engine kita mengaktifkan, itu harus 12 volt sudah standby di sini. Jadi begitu tombol starter kita tekan, itu kabel masanya, artinya kabel masanya menyambung, ya memfungsikan bending starter ini. Sedangkan di bending starter itu terdapat kabel arus dari aki langsung. Ini kabel besar warna merah ini kabel arus dari aki langsung 12 volt, dan yang satunya lagi kabel keluaran dari bending starter itu langsung menuju ke dinamo starter. Saya rasa semoga mudah dipahami ya untuk jalur starter. Lanjut, kita akan membahas pengapian dari Suzuki Thunder 125. Kita akan membahas kabel-kabel yang diperlukan untuk pengapian Thunder 125. Jadi yang pertama, kita akan mengurut kabel dari spool. Ini dia untuk spool Thunder. Di spool Thunder itu, kabel keluar dari spool Thunder itu ada 5 kabel, 3 yang berwarna kuning, 1 yang berwarna hijau, dan 1 yang berwarna biru. Untuk yang warna kuning, 3 warna kuning itu langsung masuk ke kiprok. Langsung masuk ke kiprok yang berwarna kuning. Ini sebenarnya kuning, berhubung ini bukan kiprok asli Thunder, jadi ini warnanya sudah, warna kabelnya sudah beda, sudah 3 warna hitam. Sebenarnya ini warna kuning, jadi 3 kabel kuning yang dari spool itu langsung masuk ke kiprok yang berwarna kuning atau hitam kalau yang di sini. Jadi kita tidak bisa berpatokan dengan warna kabel juga, tergantung produk yang kita gunakan, biasanya beda-beda. Dan yang keluar dari kiprok itu warna merah dan warna hitam. Untuk yang warna merah ini langsung menyambung ke aki, langsung menyambung ke positif aki. Dan yang warna hitam ini adalah massa dari kiprok. Oke. Sedangkan untuk kabel hijau dan kabel biru ini adalah kabel positif dari pulser, dan yang hijau ini adalah kabel negatif pulser. Untuk kabel biru itu langsung masuk ke CDI yang berwarna biru. Kalau di Thunder itu warna biru kabel pulser dari CDI. Kemudian untuk kabel warna hitam garis putih, kabel warna hijau yang dari spool itu adalah kabel negatif dari pulser, itu langsung masuk ke massa, atau ground, masuk ke kabel hitam garis putih. Oke. Sebenarnya tidak begitu sulit untuk rangkaian kabel-kabel dari Suzuki Thunder ini.
kalau warnanya itu belum dipraktik. Dan yang dari CDI, untuk kabel CDI itu terdapat 5 warna kabel. Yang satu kabel warna oranye garis putih, yang satu kabel putih, hitam garis putih, biru, dan hijau garis biru. Untuk yang hijau garis biru ini kabel yang menuju langsung ke speedometer, ke indikator gigi 3. Dan yang warna biru ini yang dari pulsar tadi, positif dari pulsar. Warna hitam garis putih ini adalah massa dari CDI. Sedangkan yang dua kabel ini, untuk kabel putih itu adalah kabel negatif dari coil. Jadi di coil tandar itu terdapat dua kabel, yang satu positif, yang satu negatif. Untuk yang negatif itu berwarna putih. Itu kabel negatif dari coil itu langsung masuk ke CDI. Dan yang warna oranye garis putih dari CDI ini langsung menuju ke coil yang positif. Itu yang berada di bawah. Atau biasanya di coil ini terdapat tanda positif negatifnya. Jadi itu aja yang dari CDI. Kemudian dari kunci kontak, untuk kunci kontak tandar, di kunci kontak tandar itu terdapat dua kabel. Biar disimpan kabel, cuma yang dipakai itu hanya dua kabel, satu warna merah dan satu warna oranye. Untuk warna merah itu langsung menyambung ke aki. Untuk kabel merah itu langsung menyambung ke kabel aki positif. Dan yang oranye adalah output dari kunci kontak. Ini menuju langsung ke stop engine. Ini input dari stop engine. Kalau yang masih menggunakan stop engine. Kemudian dari stop engine, input dari stop engine itu warna oranye. Dan output keluaran dari stop engine itu warna oranye garis putih. Oranye garis putih itu langsung menuju ke CDI juga yang warna oranye garis putih. Jadi yang warna oranye garis putih, kabel warna oranye garis putih yang dari kabel warna oranye garis putih yang di CDI ini itu kita jumper langsung masuk ke coil dan juga masuk ke stop engine. Itu kita jumper seperti ini, kita cabang seperti ini. Dan yang bending starter tadi yang untuk arus 12 volt dari bending starter itu juga tadi langsung menyambung ke stop engine. Jadi intinya kabel yang warna oranye garis putih ini adalah kabel 12 volt, kabel arus 12 volt di Suzuki Tandar. Jadi ini ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk memahami skema perkabelan Suzuki Tandar. Dan pokoknya intinya yang kabel warna oranye garis putih, kabel yang berwarna oranye pada Suzuki Tandar itu merupakan kabel output dari kunci kontak, yaitu kabel arus 12 volt. Kabel merah dari Suzuki Tandar ini adalah kabel aki, kabel positif aki. Kabel hitam itu adalah kabel ground atau kabel massa. Kita harus memahami dulu ketiga kabel ini, baru kemudian kita pahami jalur-jalurnya. Jadi yang pertama itu
Kalau kita mulai dari kunci kontak, kabel merah ini adalah kabel dari positif aki, kabel oranye ini adalah kabel output dari kunci kontak yang menuju ke stop engine, dan dari stop engine itu output dari stop engine itu keluarnya berwarna oranye garis putih yang masuk langsung ke CDI dan juga ke coil. CDI ke coil, kemudian juga ke bendix starter juga berwarna oranye garis putih. Itu kabel arus 12 voltnya. Untuk dari spool itu kabel semuanya masuk ke kiprok. 3 kabel kuning dari spool terus masuk ke kiprok. Sedangkan yang 2 warna biru dan warna hijau ini adalah pulser yang masuk ke CDI. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini, semoga dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk selanjutnya nanti next video kita akan buatkan video tentang perakitan kabel lampu-lampu biar agak terlihat rapi ya, karena untuk custom itu kerapian kabel juga dinilai. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang baru mau belajar merakit-rakit kabel. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di WA yang ada di deskripsi, biar enak sharing-sharing pengalamannya. Saya tutup video hari ini, kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel kami untuk berbagi informasi tentang seputaran dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.